lucu aja ya kalau ada seorang Kristen yang mengatakan Yesus itu ateis. Lucu betul. Karena Yesus itu adalah hamba yang taat, hamba yang suci, dan Yesus itu sendiri yang mengatakan dirinya kalau dia itu senantiasa tunduk dan bersujud atas segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 2 nomor 22, Yohanes 4 nomor 22, dia mengatakan dengan jelas, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus jelas sekali dikatakan sebagai hamba Allah yang suci. Ya, tapi kenapa sampai saudara kita Kristen berani mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu tidak bertuhan? Karena sebenarnya Kristen itu kepanjangan dari pengikut Kristus. Kristus ini ada banyak. Harun juga Kristus, Daud juga Kristus, Salomo juga Kristus, Yesus juga Kristus. Tapi penyesat juga Kristus. Nah, Kristen ini pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang bukan Tuhan. Kristus yang tidak bertuhan maksudku. Siapa Kristus yang tidak bertuhan? Ya iblis. Nah, inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen. Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kata Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen itu kan kelompok di luar Yahudi. Dia adalah bidat. Kristen itu adalah Abu Dazrah. Dia adalah pengikut Paulus yang disebut sebagai penyakit sampar di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Kristen ini pengikut Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Nah, mari kita lihat Yesus mengaku di dalam kitabnya orang Kristen ketika ditanya, siapakah engkau? Aku manusia. Siapakah engkau? Aku anak Yusuf. Siapakah engkau? Aku adalah utusan. Siapakah engkau? Aku anak manusia. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri mengatakan, aku anak manusia yang berbicara kepada malaikat yang turun naik dari langit. Nah, sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, beliau Paulus menerima Injil bukan dari anak Maria, tetapi menerima dari Kristus. Nah, ini dia. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, apakah Kristus itu Yesus yang Anda sembah itu bertuhan? Tidak. Oh, memang betul. Karena yang mereka sembah ini saudara-saudara adalah makhluk yang tidak bertuhan. Artinya ingkar Tuhan, alias si jahat, yaitu iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah ini adalah iblis yang terkutuk. Siapa dia? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Galatia 1 menjelaskan itu. Nah, sedangkan Maria apakah melahirkan manusia? Manusia. Apakah bertuhan? Bertuhan. Pada hari Sabat, Yesus selalu masuk ke mikdas, ke sinagoge, sujud, beribadah, menyembah, berdoa, dan seterusnya. Bahkan betul, kata sahabat kita tadi, raja kita ini, raja teman kita, dia mengatakan bahwa di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu berdoa, dan Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Dia Muslim, Yesus itu. Sedangkan yang disembah oleh Kristen, makhluk yang bergelar Kristus. Itu yang dinubuatkan Yesus itu. Silakan saudara siapa, Hanzo. Mantap kali ngarang bebasnya Bang Juma ini ya. Silakan bantah dalil saya, Bang. Silakan. Kenapa? Bantah dalil saya kalau Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus penyesat. Bantah itu. Apa yang harus dibantah? Lah, yang Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dan berkata, akulah Kristus. Betul?
Betul? Betul. Akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul. Itu tergenapi atau itu hanya bohongan? Tergenapi dong. Apa nama pengikut Kristus Paulus penyesat itu? Pengikut Paulus. Siapa yang ikut Paulus, Bang? Bukan. Siapa nama pengikut Kristus palsu itu? Apa nama pengikut Kristus palsu tersebut? Nama pengikut Kristus palsu? Yes. Mana ada? Lah, Kristen ini kepanjangannya apa? Pengikut Yesus Kristus. Tengoklah teman. Sejak kapan Kristen itu pengikut Yesus? Sejak kapan? Yang benar Kristen. Macet-macet kan suaramu, Bang. Oh, kayak gini. Lanjut. Silakan. Iya, mau bahas apa nih kita, Bang Juma? Loh, kalian saudara saya tadi kan membahas tuh Kristen tentang sudah pengikut final, Yesus. Bang Kan Juma. gitu. Memang kalian itu Iya, Kristen adalah- pengikut Kristus, betul kan? Benar. Kalian anti Kristus, betul nggak? Setuju nggak? Antikristus itu ada. Kristus. Sabar. Yang antikristus. Betul. Sekarang tanya Paulus. Paulus yang datang kepadamu mengabarkan Injil manusia atau bukan? Yang mengabarkan pada Paulus, Iya, manusia atau bukan? cahaya. Dia Tuhan. Dia Manusia Tuhan, atau gitu bukan? Kan? Tuhan. Kena kau kan? Kena Enggak. kau kawan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia kan? Yang datang kepada dia itu Tuhan. Bukan manusia kan? Bukan. Berarti kata antikristus yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Ya kalian kan tidak mengaku Yesus Tuhan. Itulah antikristus. Saudara, disinilah kalau otak macet, keturunan Dajjal. Begini cara jawabnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Keturunan Dajjal Siapakah katanya. antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Planos itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Dan itu dan itu adalah Paulus. Ketika ditanya di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Baik. Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Baik, sekarang aku tanya, jangan kau Menurut bertanya Paulus, aja. sabar. Menurut Paulus, yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia atau bukan? Menurut Paulus yang datang adalah Tuhan. Berarti bukan manusia. Iya Tuhan. Kenapa Anda Berarti paksa Yesus saya? datang kepadanya bukan manusia. Yesus datang dalam wujud cahaya. Bukan manusia. Saat itu bukan. Berarti Paulus ini masuk nggak sebagai kategori penyesat? Enggak masuk dong. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ayo. Yang menyangkal anak maupun bapak. Nggak ada cerita itu. Ada. Jangan kau ngarang-ngarang. Bang. Justru ketika Paulus mengatakan, sabar, ketika Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia menyangkal Yesus sebagai anak manusia. Ya jelas dong, dia wujudnya udah ilahi kok. Gimana sih Bang Juma? Kok ilahi pula? Di mana? Katanya Bang Juma cerdas. Hei saudara, Ibrani 13 nomor 8 jelas dikatakan di sana, Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya tetaplah sama, tidak akan pernah bisa berubah. Yesus tetap manusia, mau sampai Yang kapanpun tidak berubah pernah itu berubah. apanya dulu, Bang? Apanya yang tidak berubah? Keilahiannya. Di mana Yesus pernah mengatakan dia punya aspek keilahian? Di mana? Oh, banyak. Di mana? Aspek Satu aja. Keilahian. Satu aja. Satu aja. Di mana? Dia Satu aja. membangkitkan orang. Nah, itu keilahian. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Nabi Muhammad bisa nggak begitu? Jelas dikatakan, kok Nabi Muhammad bukan Tuhan, Cahayu. Sekarang begini, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan bahwa orang Israel harus tahu yang Bang bermaksud Juma. adalah Yesus Kristus. Sabar. Bang, Anda kalau ngomong nggak ada remnya, Bang. Ya karena saya lagi Iya, mengajar orang yang penyesat, ngajar. keturunan Dajjal. Lulu. Dalil di dalam kitab saudara yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Umat Islam dimanapun berada pasti beriman tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu manusia.
Nah kamu mengatakan dia Tuhan, tidak bertuhan malah. Berarti kamu adalah kita buktikan. antikristus. Kita boleh nggak kita diskusinya Silakan. agak santai. Ya, silakan. Saya sangat santai, santai. Arti Tuhan itu apa sih, Bang? Tuhan itu kalau kita lihat di KBBI adalah junjungan atau hakikat yang disembah atau diibadahi. Mantap. Junjungan Mantap. Anda siapa, Bang? Junjungan Anda? Junjungan saya sebagai Nabi, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Sebagai bukan Nabi. Junjungan. Junjungan sebagai Nabi. Saya nggak tanya. Saya cuma tanya junjungan Anda siapa? Junjungan saya Nabi Muhammad. Bukan Allah. Itu sembahan saya, beda. Makanya itulah Anda menuhankan Muhammad. Oh gitu, ya. Iya. Ini muridnya Edis ini, muridnya Edis. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis. Muridnya Edis ini, muridnya Edis. Allahu Akbar. Jangan bawa Jadi orang, Bang. Jadi Kenapa jelas sih Anda sekali. trauma Enggak, kah? enggak. Dengan Edis Enggak, trauma. bukan. Saya tahu persis kalau murid Edis itu pasti otaknya bocor. Bocor halus kiri kanan. Mana ada umat Islam menyembah manusia? Nabi Muhammad Baik. manusia, mana mungkin kayu menyembahnya? Oke, kita definisikan satu-satu, Bang. Oh bukan Ya. begitu saudara, bukan begitu. Percuma Anda mendefinisikan satu objek kalau faktanya Anda menyembah yang bukan manusia, yaitu Kristus. Itu dulu poinnya. Anda juga menyembah manusia. Siapa yang kami sembah? Muhammad. Mana buktinya? Setiap tindakan Anda, ya kan, ajarannya kalian. Sekarang yang melakukan ajaran Muhammad siapa? Kan Anda. Kami. Iya, perintahnya menyembah kepada Kepada siapa? Bahlul. udahlah kawan. Gini Kalau loh, udah Bang. keok-keok aja, nggak usah kamu mau Enggak. mau cari impas apa nggak usah. Wati Rasul itu apa, Bang Juma? Betul. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwa. Oke, wa atiun, dan taatlah kepadaku. Bertakwa itu Iya. apa? Takut kepada Allah, taat Mematuhi- kepada Rasul. Nah, mematuhi Rasulnya ditaatin untuk supaya mengikuti perintahnya menyembah kepada Allah. Jelas itu. Nah, sekarang Paulus mengajarkan menyembah kepada Kristus yang penyesat. Jelas kan? Enggak Roma. dong. Oh, kenapa tidak? Anda coba lihat surat Paulus tuh di Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Nah, harusnya Anda bawa data itu. Mana buktinya Kristus itu ilahi? Bawa Kolose 2 nomor 9. Bahwa seluruh tubuhnya Kristus adalah ilahi. Yang datang itu tuh, oh akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Tuhanmu tuh. Itu Tuhanmu tuh. Tuhan yang pernah dianiaya oleh Paulus, yaitu Tuhanmu, sembahanmu. Apakah yang itu anak? dianiaya itu murid-muridnya. Apakah itu adalah anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria, itu yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Itu kan asumsi Anda, Oh, bro. bukan asumsi. Sekarang malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit dengan jasadnya akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad gak? Tidak. Itu siapa? Setan. Itu fakta. Kan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, berarti bernama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat bernama Yesus Kristus, dan ada pengikutnya. Sekarang ini di 2025, ada Yesus dan dia adalah Kristus, dan juga punya pengikut, namanya Kristen. Itulah Anda. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Di mana itu tertulis? Di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau lari kemana? Ya, sudah. Nah, silakan. Sudah. Oke. Kalian kan mengikuti Nabi Muhammad, ya kan? Tanpa Nabi Muhammad, kalian tidak kenal Allah itu siapa. Ya memang betul. Nah, sudah, begitu Nah, pula terus, kami, Bang Juma. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tapi Dan kami tindakanmu Islam. dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi itu perintahnya Yes. Muhammad. Karena dia diperintah oleh Allah. Mana buktinya?
Oke, bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tuh dalilnya. Ya, Anda kan berbicara tentang Islam. Itu kan berbicara tentang Islam. Katakanlah kepada seluruh manusia, ketika dia ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya kemudian diampuni oleh pencipta langit dan bumi, arahkan mereka untuk mengikutimu, wahai Nabi Muhammad. Tuh, kami mengikuti. Coba. Jelaskan. Gimana Nabi Muhammad mengaku dia Nabi? Ya Allah ya Karim. Nyebut dia. Lucunya ini manusia. Surat berapa, ayat berapa? Keturunan Dajjal memang seperti ini. Muhammad Rasulullah. Rasulullah jangan kan dulu, karena dia ini kan gini, pengikut Yesus katanya kan. Yesus yang iblis itu. Karena Yesus yang iblis itu di Matius 21:31 itu kan pesundal masuk surga duluan. Kurasa dia ini anak pesundal gitu loh. Anak pesundal. Suruh mamak kalian tuh Oten. Mamak kalian tuh suruh jadi pesundal biar masuk surga duluan gitu loh. Izin Bang Henrod, aku kalau kayak gini dari penjelasan Bang Juma, aku bulan depan nggak bayar perpuluhan lagi aku. Salah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Gitu loh. Teman-teman juga ada kamu Hasean HTG. Selamat siang. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, ada Bang Juma nih, apa yang mau diapakan? Apa yang mau dibantah, apa yang mau dinarasikan? Silahkan. Aku nggak mau bantah, cuma mau narasi. Sekarang gini kan Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tapi jangan bahlul Bang ya. Please. Enggak. Jangan bahlul kayak tadi tuh, aduh, mumet saya kalau berhadapan dengan orang pura-pura bahlul. Bukan bahlul. Berani nggak nonton si Edis TV? Paulus kau bangkitkan biar ku hadapi. Jangan lari ke situ. Itu coba jawab dulu kan. Berani kenapa tidak? Hah? Berani nggak debat? Yes. Berani biar kundang. Silakan ajak ke sini. Betul, silakan. Jangan kau blokir dia ya. Jangan turun-turun main dia. Penyembah iblis. Ngapain saya blokir dia, ngapain? Gua coba cerita. Penyembah setan, ngapain? Penyembah Kristus, ngapain? Langsung. Jangan kau nangis di sini. Kau lihat. Diam, pemakan kutu, diam. Diam, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube saya, Zulkifli M.Bas Official. Pemakan dedak, diam. Kau lihat. Udah turunin Dinda. Jangan sampai saya emosi lo. Turunkan orang-orang kayak gini, orang-orang bahlul kayak itu. Saudara-saudara Kristen. Lanjut. Saudara-saudara Kristen, kalau Anda penasaran tentang diskusi saya dengan Edis, silakan buka channel Zulkifli M.Bas. Di situ ada ratusan debat saya dengan Edis. Ratusan. Kenapa sekarang saya ogah berdiskusi sama dia? Karena dia sudah di luar negeri. Saya sudah paham tabiat kalian. Kalau sudah di luar negeri itu, kalian sudah berani melampiaskan ajaran Kristus. Oke? Kalau masih di Indonesia, saya layani ente. Tapi karena kamu itu sudah mengaplikasikan ajaran Kristus, sudah di luar negeri, itu cuma akan menyakiti hati umat Islam. Dan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kita, gitu loh. Kalau dia mau offline dengan saya, silakan datang ke Indonesia, kita offline, kita di Jakarta, kita diskusi. Kalau mau, tapi kalau Anda penasaran dengan diskusi-diskusi saya, tinggal lihat di channel YouTube Zulkifli M.Bas Official. Ketik di situ Edis Sidabutar, akan muncul ratusan hasil diskusi saya. Kalian nilai bagaimana si Edis berdiskusi dengan saya. Nilai di situ. Gak usah Anda bawa ke sini. Anda merasa dia jago karena dia di luar negeri. Jago hujat. Kami nggak mau. Dia hanya begini Bang Juma. Ya, izin Bang Juma. Berarti Edis TV sama dengan Yesus. Yesus pun waktu bermasalah dengan tentara Romawi, lari dia sembunyi. Iya, dia ke Efraim. Edis TV juga gitu. Iya. Iyalah. Iya, silakan Pak. Kita sapa tamu kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sore Israel. Sore Israel. Sore Israel. Maaf kita turunkan ya. Naik otan yang cerdas ya, teman-teman. Diskusi santai. Gimana kabarnya, Gurundaku? Sehat? Alhamdulillah baik, insyaallah. Abang gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak belum berani keluar kandang ini. Hujan? Bukan masalah hujan, masih panas di lokasi yang waktu itu kita mau ini sadatin. Oh, iya, betul. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi, apakah pengikut Kristus? Bukan. Orang Belanda, orang Roma, ya itu pengikut Kristus. Nah, Kristus ini dari mana? Ini yang perlu dijelaskan oleh saudara Kristen. Bahwa Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus. Itu kata Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Kepada muridnya Bani Israel, Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Kita sapa dulu tamu kita ya Bang Zuma. Sore Ya, Mama. Sore Mama. Islam Kristen. Silakan diskusi santai dengan Bang Zuma ya. Iya. Dengan data. Silakan Bang. Namanya dia Mama ya Bang. Bang Zuma namanya dia Mama ini. Mama, Iya. Mama loh Mama. Mama tak ada D-nya, nggak tahu baca kau kayak Muhammad. Tuh, tengoklah kan, pengikut Yesus Kristus memang begitu. namanya juga penyesat, kan sudah dinubuatkan. Waspadalah wahai Bani Israel terhadap penyesat yang bernama Kristus. Matius 24 nomor 24. Jadi memang pengikutnya memang begitu. Pengikutnya lucu memang. Pengikutnya itu hatinya berdarah-darah, jantungnya bisulan. Jadi kalau dia berbicara atau bersikap, ya pasti hujatan, penistaan dan seterusnya. Kayak gitu. Nama aja nyesatkan, nama aja menghujat. Itulah hebatnya ajaran kasih gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran kasih itu ajaran pengikut anjing dari Jerman itu. Pengikut anjing dari Jerman itu kan. Dia nyebarkan virus rabies. Into Nah Maria. itu, Into kebanyakan Maria. itu tuh, kayak gitu. Penuh kebencian, ajaran kasih itu kedok aja. Ajaran Jadi kasih bukan itu kayak gitu, kedok. Abang Andalor, Henlon, bukan kayak gitu sebenarnya kalau ajaran kasih. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya peroleh keselamatan. Jadi Tuhan Bapa korbankan anak untuk dibunuh Romawi. Jadi di situ. Jadi setelah dikubur oleh Yusuf Arimatea, apa kata Tuhan Bapa di dalam Efesus 5:2? Yesus persembahan yang harum bagi Allah. Iya. Lemaknya yang Nah, harum. jadi karena kasihnya Tuhan Bapa kepada anak, ya kayak gitu akhirnya. Yang Kristen dulu yang naik ke atas ya, yang Kristen yang membobot, penghujat di bawah aja ribut. Into Maria Kristen atau Islam? Into Maria. Islam Bu. Oh. Ya Islam Bu. Mau itu mau sapa Bang Juma. Oke, silahkan. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya, biar ada diskusi kita ya. Selamat sore saudara-saudaraku.
Sore. Ya, Sore Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Suma? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah Bang Suma. Siap. Tempo hari melihat perdebatan dengan Pak Bom Bom di Superboy. Cukup luar biasa Bang Suma. Saya apresiasi Bang Suma ternyata bisa menunjukkan sikap yang santun berdebat ya, karena saya tahu Bang Suma ini pernah lawan saya nih, sering ribut ya, tapi dulu saat bertemu Pak Bom Bom, ya betul Bang Suma pasti ingat saya pernah juga ngata-ngatain Bang Suma. Tapi sekarang Bang Suma saya udah sembuh Bang Suma, saya nggak mau menghina, menghujat. Saya mau menunjukkan sebagai Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu tidak menghujat, karena Kristen diajarkan mengasihi, bukan menghujat. Itu Bang Suma. Jadi saya cukup apresiasi kemarin sampai seorang Pak Bom Bom dikatakan juga seorang pendeta, tapi nggak bisa menunjukkan sikap santun. Ya, jadi dia kena kemarin di Superboy. Gitu. Jadi ya memang sih kalau kita ini diskusi berdebat ya tunjukkan sikap adab yang baik. Gitu. Jadi saya tahu Bang Suma ini luar biasa, yang biasanya semangat ya kalau dalam orasi, narasi, tapi di Superboy cukup luar biasa. Jadi akhirnya ya Bang Suma sebagai pemenang, sebagai Kristen ya harus menerima itu. Di situ kelihatan kita, ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan Superboy juga. Dia ateis ya. Katanya sih justru gitu. Orang ateis itu, ya dia ateis. Saya lebih suka orang ateis karena dia tidak punya kepentingan mau Islam atau Kristen. Cocok jadi penengah di situ. Jadi dia bukan Kristen ternyata. Saya pikir juga Kristen, ternyata dia ateis. Dia Kristen Pak Richard. Dia Kristen Pak Richard. Dia Kristen, cuma dia malu ngaku Kristen gitu loh. Maka dia ngaku ateis. Kebanyakan gitu. Betul. Gak boleh Bang. Kalau di Kristen itu ada ayatnya dikatakan kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, ya, atau kamu menyangkal, aku pun juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku loh. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang tidak mengakui, ya, bahwa dia seorang Kristen, Yesus juga akan mengatakan, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapakku. Nah, jadi kalau memang dia Kristen dia mengaku ateis, ya. Pak Richard, itu Kristen yang jujur. Ya. Kristen yang jujur. Kalau Kristen tidak jujur kan banyak itu. Pak Richard, tanya dikit Pak Richard. Kenapa itu Pak Richard? Banyak Kristen tuh banyaknya marah aja, ada penuh kebencian aja dengan Islam tuh. Kenapa? Kayak Pak Richard dulu lah kan. Pak Richard dulu kan kalian udah tobat. Itu apa sebabnya Pak Richard gitu loh? Ya itulah, kan kita harus tahu ya bahwa itu ada namanya roro iblis itu, roro penghujat. Ya memang sih saya juga kasih tahu di room Kristen, saya juga kena bully juga di saudara-saudara Kristen karena saya bilang kalian itu tidak mengajarkan apa yang dikatakan Yesus hukum kasih. Kalian kalau dibilang apologet, pertanyaan saya Pak harus Richard menjawab. Pak Richard, gimana Bang? Pertanyaan saya, apakah Bapak masih menuhankan Yesus? Oh iya dong Bang, tetap sebagai seorang Kristen ya saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Oke, itu silakan saya tidak boleh menghina, menghujat agama yang saya tidak imani. Ya, oke, silakan Bunda. Izin begitu King Richard. Langsung diskusi aja. King Richard. Langsung diskusi aja. Langsung ya, saja. King Richard langsung. Silakan. Ya apa-apa, boleh. Jadi begini. Iya, narasinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim itu satu-satu lah. Narasumbernya sudah Bang Zuma. Gak apa-apa kalau teman kita mau ini, gak apa-apa deh. Gak masalah. Ya, jadi nggak sedikit aja. Jadi aku santun ya. Iya, silakan ya Bang. Jadi kalau memang King Richard menuhankan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Nah, sekarang sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 itu, sepanjang hidupnya Yesus berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu berdoa kepada Tuhan, apakah dia bertuhan Wanes, Dewi Natur Yesus, Jesus only, atau dia seorang Tritunggal? Sebagaimana dalam jemaat Kristen. Silakan Bang Richard.
Ya, gini Bang, siapa? Bang Raja Goda ya, Bang Raja Goda. Raja Goda ya. Juga aku diskusi. Ya, sering kita kadang juga diskusi ya, aku ingat ya. Jadi gini Bang, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sih ini sampai kiamat juga nggak selesai Bang. Di semua rum-rum itu tuh terus, saya juga jadi akhirnya kayak enak juga sih kalau mau jawab itu. Maksud aku kalau mau ini kita diskusi yang agak berkembang sedikit lah. Karena kalau bicara konsep ketuhanan ya kita harus akui bahwa agama itu kan sifatnya subjektif ya karena saya meyakini ya saya menganggap agama saya benar, begitu juga saudara ya kan, tidak akan ketemu kebenaran di saya, kebenaran di Anda juga pasti berbeda gitu Bang Raja Goda. Jadi memang sih kalau coba kita bertanya hal yang lain, memang kalau konsep ketuhanan itu sampai kiamat tidak akan selesai Bang. Dan itu terus. Silakan Gurunda disambung narasi Bang Richard. Gurunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini kawan, kalau di Islam itu inti daripada Islam ini diwahyukan kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruhnya, dan cakupan daripada ajaran Islam itu diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125 diterangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia. Jadi ada perintah, serulah manusia, ajaklah manusia, beritakanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada manusia agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Perintahnya kemudian wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia yang diajak kepada Islam akan mau. Maka pasti di antara mereka ada yang mau berdebat, ada yang berdebat dengan Islam. Pasti itu ada. Kaidah ini Al-Quran ini ada. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dilarang berdebat, dia harus belajar Quran lagi. Ada perintahnya, berdebatlah, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Quran, itu kata Allah. Nah, lalu kenapa kemudian Bang Suma selalu ngegas kalau berdiskusi? Karena ada dalilnya juga. Al-Quran menarasikan kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Nah, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Nah, itu pengecualiannya tuh. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan ahli kitab, Bani Israel, jangan. Kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Siapa orang zalim itu? Yang mengaku diri mereka itu berasal dari Bani Israel. Siapa? Yang berasal dari ahli kitab katanya. Ya saudara-saudara kita Kristen ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita berlindung kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dikatakan sesat di situ? Mereka ini yang zalim di tengah-tengah ahli kitab. Itu saudara-saudaraku. Jadi Al-Quran memperingatkan dengan kaidah jelas. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa terhadap orang zalim ini kita harus keras, kita harus tegas? Karena orang zalim ini seibarat virus, seibarat kuman, dia akan menyesat, dia akan apa istilah itu, memberikan
penyakit yang diderita akan berakibat fatal kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya menjalar. Jadi kalau kita tidak cut, seibarat dalam tubuh kita ini ada kanker, harus dioperasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak menular. Makanya Al-Quran menyeru kepada umat Islam. Apa suruhan Allah kemudian? Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, itu perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Orang-orang kafir yang senantiasa mengajak orang-orang beriman untuk menyembah kepada togut, menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Maka kita harus perangi. Nah, saatnya sekarang bukan perang angkat pedang. Saatnya sekarang ada perang logika, perang argumentasi. Media sosial menyediakan itu. Maka kita harus tegas, kita harus keras. Karena itu perintah agama. Dan negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Merdeka kita ini untuk menjalankan syariat. Termasuk keras. Termasuk memerangi. Memerangi siapa? Saudara-saudaranya setan. Tapi berperang di sini adalah berperang logika. Makanya ada disebut komal diskusi lintas agama. Nah, disitulah kita saling berperang logika, jaya pendapat, memberikan argumentasi yang berdata dan berdalil. Jangan juga melempam. Wah, kita tidak boleh ini kan saudara kita Kristen, meski Nabi dihina, Rasulullah dihina, Islam dihinakan, Allah dinistakan, kita nggak boleh, kita dilarang. Oh, bukan begitu Islam itu. Ini begitu. Misalnya nih, ada orang yang berjalan di atas jurang, di pinggir jurang. Kalau kita menyampaikannya pelan, Mas, jangan jalan ke situ, Mas. Nanti Mas jatuh loh. Mana dia mau dengar? Mana dia mau dengar? Atau sekali biar dianggap kita ini perhatian, tapi dalam hati kita, oh semoga kau jatuh, semoga jatuh. Lembut caranya, Mas. Hati-hati Mas, jangan ke sana. Udah tahu mau jatuh semakin lembut dia. Tapi kalau orang cinta dibarengi dengan kasih yang sayang mutlak hakiki dari dalam, semakin keras dia menegur, semakin orang itu bahaya, semakin orang itu terancam dengan sesuatu yang membahayakan, semakin tegas. Woi, jangan kau berdiri di situ. Awas kau jatuh nanti. Apa ini? Ah, gitulah contohnya. Artinya orang ini menegur keras demi keselamatan orang tersebut. Dan itu mutlak dari dalam hati. Meskipun orang itu bukan keluarga, bukan sesuku, bukan sebangsa. Tapi karena ada cakupan sayang sebagai sesama manusia, dia peringati, jangan kayak gitu. Kau jalan ke situ kau mati. Sekalipun ditambah dengan kata cuplis, cak kangkung, ya, cak ayu, apalagi toples, apalagi nenek mukiper. Karena ingin orang ini supaya sadar, tersadarkan. Bayangkan, kalau dia kena AIDS, mungkin dia menderita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, mungkin. Artinya, lepas dari itu bisa saja dia sembuh. Tapi kalau dia mati dalam kekafiran, kehidupan akhirat kekal, dia di neraka. Mana cinta kasih kita ketika kita membiarkan orang-orang ini kekal di neraka? Beda cerita kalau dia datang memerangi kita. Itu kaidah di Islam, saudara. Qatilu awliya asyaitan. Innahu sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Maka kita harus memerangi. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika Bang Suma itu tegas, keras, bukan karena benci, karena sayang. Seibarat yang tadi itu. Bang, jangan ke situ, Bang. Di situ ada jurang, Bang. Jalan aja. Bang, kocok. Diam situ, diam. Apa ini? Diperingat kau mau mati kah? Kau sudah bosan hidup kah, toples? Nah, kayak gitulah ceritanya mungkin. Tapi tidak semua orang bisa memandang ungkapan dan ucapan Bang Suma itu dari aspek positifnya. Ada yang mengatakan, penghujat, penista, suka mengolok bla bla dan seterusnya. Tapi Allah, demi Allah, saya berangkat dari niat untuk membantu teman-teman untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga bisa sedikit belajar tentang Bible. Silakan. Alhamdulillah.
Ya, oke, makasih Bang Zuma. Jadi saya ada menggarisbawahi tadi itu kecuali dengan cara-cara yang baik. Ya. Betul Bang Zuma ya. Betul sekali. Itu benar. Kalau dengan cara-cara yang baik ya nggak ada salahnya. Ya kan. Jadi kita ada edukasi, ada ilmu yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita saling menghujat, itu kan menimbulkan kebencian. Ya kan, ada balasan lagi nanti akhirnya kan. Jadi apalah kita diskusi berdebat ribut jadinya kan. Jadi akhirnya menimbulkan kebencian. Ya kebencian itu kan dari iblis. Betul ya Bang Suma ya. Jadi memang kita di sini banyak ya yang kebablasan ya kan, bikin ruang-ruang debat hanya untuk saling menghujat. Bukan, padahal ayat suci mengatakan seperti tadi Bang Suma, kecuali dengan cara-cara yang baik. Itu yang, dan juga saya percaya di Al-Quran juga mengatakan janganlah menghina sesembahan mereka karena mereka akan membalas menghina Tuhan Allahmu di luar akal. Itu jadi itu saya tahu kalau Islam ya ajaran memang seperti itu, tapi orangnya, saya bukan agamanya, orangnya. Begitu juga di Kristen, ada ajaran kasih, tapi kenapa ada seorang pendeta yang ikut berdebat menghina sesembahan orang? Itu bukan seorang pendeta, ya kan? Seperti izin sedikit, Gurunda. Izin sedikit, Gurunda. Bang Richard. Bang Richard. Saya mau tanya, ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus yang di sebelah kiri Yesus siapa? Nanti dilanjut sama Gurunda. Silakan Bang Richard. Sebentar, jaringan saya tadi kurang bagus signal. Coba gimana Bang Samudra? Ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kiri Yesusnya itu siapa? Nanti disambung sama Gurunda. Ya jadi gini Bang. Ya, saya sebelum jawab ya memang sih di Islam dan di Kristen juga di Al-Quran dengan Alkitab kan di situ kan kita harus akui bahwa ada ilmu yang harus kita kuasai. Di Muslim, di Kristen kan ada ilmu hermeneutik ya, ilmu tentang penafsiran. Saya saja sebagai orang Kristen belum tentu saya bisa memahami secara utuh, ya. Begitu juga di saudara Muslim ada 15 ilmu loh. Ustadz mengatakan 15 ilmu, walaupun sebagai Bang Suma saja saya belum tentu bisa menguasai itu. Ada 15 ilmu. Ini Ustadz saja mengatakan belum tentu mereka bisa menguasai semua. Jadi karena di ayat Al-Quran, di Alkitab itu ada berupa syair, betul ya, syair atau makna alegoris. Itu memang butuh pemahaman yang tinggi, ilmu penafsiran yang tinggi. Di Kristen ada hermeneutik. Itu kita harus bisa memahami di situ. Ya kalau saya tidak tahu, saya mengaku saya tidak tahu, saya nggak mau memaksakan. Ya kan nanti saya dikatakan menambahin, bikin asumsi. Kitab suci dikatakan jelas, janganlah menafsirkan kitab suci sesuai dengan pikiran Anda. Begitu Bang. Ya, jadi kalau dikatakan tadi di sebelah kanan, memang Yesus berkata dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan, kalau di sebelah kiri kan nggak ada dikatakan di sebelah kiri. Saya nggak mau nambahin karena tidak ada tertulis. Iya kan? Saya lebih baik saya cari aman. Karena saya nggak mau menambah-nambahin. Karena nggak ada dibilang sebelah kiri siapa. Gitu Bang. Ya, jadi saya orangnya netral aja, yang lurus-lurus saja, nggak mau terlalu, karena kitab suci nggak boleh ditambah-tambahin, nggak bisa ditafsirkan. Seperti gitu Bang. Kalau menurut kitab suci gimana ini Gurunda? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa loh. Udah jelas di situ. Kalau di sebelah kanan berarti sebelah kirinya Allah Bapa kan gitu. Iya, jadi gini. Kalau Islam itu kan kita Islam ini tidak pernah mau berurusan dengan disiplin ilmu apapun yang kemudian digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen memahami Bible. Islam datang dengan Al-Quran, mengajarkan kesempurnaan kemudian di dalam kaidah hukum yang datang kepada para nabi, terlepas kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tahu kemudian adalah datangnya Islam
adalah untuk meluruskan kaidah pengajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Di Islam diajarkan wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Pesan ini sampai ke kita umat Islam bahwa ternyata kaumnya Nabi Musa sering menyakiti Nabi Musa. Itu pesan yang muncul di Al-Quran. Lalu kemudian berlanjut masa, Allah juga mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Setelah Nabi Musa, dalam Al-Quran muncul Nabi Isa. Nabi Isa pun ternyata menyeru kepada Bani Israel, umat yang sama dengan umatnya Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yaitu bernama Ahmad. Simpul yang muncul kemudian kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan kepada mereka akan datangnya Nabi Muhammad di dalam pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Cek per cek ternyata ketika sampai sebuah kitab dari Israel konon sampai ke Indonesia, di situ tak ada nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya memang Nabi Musa sering disakiti oleh kaumnya. Bagaimana mungkin kemudian Nabi yang sering disakiti, lalu kemudian kaumnya yang sering menyakiti, bisa meloloskan nama seorang Nabi di luar dari bangsa mereka. Sedangkan Nabi yang ada untuk mereka saja mereka sakiti, apalagi Nabi yang ada di luar mereka. Tentu mereka akan menghapuskan nama tersebut, menghilangkan nama tersebut. Itu yang muncul di pendalaman materi keislaman orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama. Berlanjut, Al-Quran kemudian menarasikan, apa kata Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nah, masuk poinnya di sini. Poinnya di sini. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, di sini muncul poin. Muncul poin ini. Tak ada urusan dengan saudara Kristen sebenarnya, tak ada urusan. Akan tetapi setelah harga mati terikat dalam kaidah Islam, munculnya sekelompok manusia atau sebuah kaum yang mempertuhankan utusan Tuhan. Dalam simpul keimanan umat Islam itu adalah kesyirikan, itu adalah kesesatan, itu adalah kezaliman. Kristen dengan kendaraan kemudian amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, masuk ke Indonesia, menghantam akidah umat Islam penduduk pribumi yang lebih dulu menduduki negara ini sebelum menjadi negara, maksudnya tanah air ini, lebih dulu memahami bahwasanya ada nabi di tengah Bani Israel tanpa ayah tapi dituhankan. Muncul Kristen masuk ke Indonesia mengajarkan untuk menyembah kepada oknum manusia Kristus bernama Yesus. Apa yang terjadi? Terjadilah dialog. Jadi kalau Kristen membahas tentang Islam, ya kita tuh juga tidak akan heran-heran amat. Karena kenapa? Di dalam kitab mereka tak ada tentang Islam. Tetapi ketika mereka menggunakan istilah-istilah Islam, disinilah kita heran. Nah sebaliknya, ketika umat Islam kemudian membahas tentang Kristen, seharusnya orang Kristen jangan bertanya, ada apa kok bisa seperti itu? Karena ternyata Al-Quran memberikan pesan dari ilahi, menerima pesan ilahi bahwa ada sosok Nabi yang pernah datang di tengah Bani Israel, yang disembah kemudian oleh orang-orang yang ada pada masanya. Cek per cek, ternyata hari ini keciduk orang Kristen menyembah sosok Nabi yang mereka sebut dengan Yesus Kristus.
Maka apa endingnya? Berdialoglah kita, berdebatlah kita. Maka yang kita pakai sekarang ini adalah jangan pura-pura sembunyi kayak kura-kura dalam perahu, jangan. Tampil sebagai pendebat Kristen, kami juga tampil sebagai pendebat Islam. Pakai kaidah saudara, kami pakai kaidah kami. Ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal uidatil hasana wajadilhu billati hiya ahsan, dan seterusnya. Ya, itu jelas itu. Artinya kaidah kami berdebat. Tapi hati-hati, karena Islam punya koridor. Apa itu? Illal ladzina zalamu minhum. Ada dalil pembenaran untuk kami tegas. Ada perintah untuk kami memerangi dalam aspek akidah, argumentasi. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, perangilah saudara-saudaranya setan. Seperti itu saudara. Pada kesimpulan akhir, kenapa kami menganggap saudara ini adalah saudara daripada yang saya sebutkan tadi? Karena yang menginginkan kemudian penyaliban terhadap Yesus hanyalah anak-anak setan. Dan saudara menerima ajaran itu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Maka tak ada yang bisa kemudian memundurkan selangkah pun para apologet Islam dari mempertahankan serangan-serangan kristenisasi dan pemurtadan. Harus maklum itu. Kita harus maklum itu, keadaan itu. Maka ketika saudara King Richard kita ini tampil untuk memperbaiki, mengatur kemudian langkah-langkah bagaimana diskusi dengan baik, saya Bang Suma selaku ketua pembina apologet Islam Indonesia menyambut baik itu. Mari kita berdiskusi dengan diskusi yang berhikmat, diskusi yang hasanah, yang baik, untuk kemudian menyampaikan kaidah-kaidah. Islam mengajarkan kemudian bertauhid, Kristen mengajarkan bertuhan. Maka mari ajarkan bagaimana konsep bertuhan di Kristen, kami ajarkan bagaimana cara bertauhid di dalam Islam. Sederhana untuk itu. Nah, makanya saya melalui beberapa rapat internal apologet Islam Indonesia, apa yang saya sampaikan? Nah, ini mungkin di orang-orang pusat API tahu. Saya sampaikan berkali-kali di dalam forum, tolong tegur keras orang Islam yang menggunakan nama-nama yang menistakan agama Kristen atau menghinakan agama lain. Misalnya akunnya seperti misalnya Paulus Botak, mohon maaf, ini misalnya Paulus Botak, itu tegur keras. Kalau dia tidak bisa ditegur, kasih, kalau Anda tahu dia di mana, beri surat teguran. Kita nggak boleh omnya Yesus, pamannya Yesus, itu nggak boleh, tidak boleh. Kaidah-kaidah melarang. Islam nggak boleh memberikan kemudian ruang orang-orang seperti itu. Dan kalau ada api memberikan ruang kepada orang yang namanya saja sudah menghina, menista, maka saya sendiri akan berikan surat teguran. Itu artinya apa? Bahwa kita menginginkan kemudian adanya kebaikan antar agama, khususnya Islam dan Kristen. Melalui apologet Islam Indonesia, kita sajikan diskusi-diskusi yang bermartabat. Terkecuali itu tadi, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Yang zalim itu di antaranya juga adalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh dirinya. Seperti itu saudara. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Silakan. Luar biasa Bang Suma, ya terima kasih Bang Suma. Jadi saya tahu Bang Suma ya memang sih selama ini ya emang sih di beberapa room itu kan dari sepihak ya. Tapi ya setelah saya diskusi dengan Bang Suma, ya apa yang dikatakan Bang Suma, hentikanlah ya itu kalau kita kalau berdebat dengan cara-cara yang tidak baik, menghina, bikin akun-akun yang provokasi, ya itu dari keluar sendiri dari Bang Suma mengatakan itu sebagai ketua API. Janganlah kita kalau mau diskusi yang baik, jangan pakai akun-akun yang provokasi yang seperti tadi yang Bang Suma katakan. Jadi ya ternyata Bang Suma dari niat baiknya juga sudah ada dari dalam diri Bang Suma. Ya kan, jadi saya sangat setuju sebagai orang Kristen juga ya banyak akun-akun Kristen yang menghina, yang menghujat dengan kata-kata yang di luar batas juga ya, itu saya tidak setuju dan itu bukan Kristen. Saya katakan itu bukan Kristen
ya, walaupun dia di situ membahas Alkitab atau apa, tapi itu bukan Kristen. Kalau sudah menghina, menghujat, itu sudah di luar pengajaran Yesus tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu, dan yang lebih tinggi itu kasihilah musuhmu. Saudara Muslim itu sesama kita, bukan musuh. Nah, Yesus mengatakan musuh saja dikasihi. Jadi kalau ada Kristen yang menghujat, itu bukan Kristen, Bang. Saya yakin itu sekali bukan Kristen, dan itu dari roh iblis itu. Itu dari roh iblis. Saya jelas mengatakan itu. Kalau dia juga mengaku sebagai seorang pendeta, itu tidak pantas lah bersikap seperti itu, ya. Dan itu jadi batu sandungan juga. Kita orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, kami juga akan kena, kami juga akan dibenci. Yang tidak mengerti situasi perdebatan di TikTok, ya kan, kasihan, ya kan. Jadi saya mau tampil sebagai seorang Kristen yang menunjukkan sikap kasih. Walaupun saya dihina, saya juga saya cukup mendoakan saja. Pasti suatu saat Tuhan kasih hidayah, ya kan. Jadi pembalasan adalah haknya Tuhan, kita nggak boleh. Nah, jadi itu bukan dari Kristen, Bang Suma, ya. Kalau ada Kristen begitu, ya seperti saya sebut aja seperti Edis. Edis itu saya pernah perhatikan waktu debat dia tentang kekristenan aja dia nggak paham ternyata. Dia masih di bawah, masih dia di bawah standar dia. Nah, tapi kalau dia bertanya, saya tahu Edis ini menggunakan kata-kata manipulatif. Paham yang dikatakan kata-kata manipulatif yang menggiring, ya, menggiring yang pertanyaan yang memang tendensius, bukan bertanya untuk ingin tahu kebenaran, tapi memang untuk menghujat. Itu memang tidak pantas, dan ya kasihan saudara-saudara Muslim yang awam, mereka juga masih ada juga yang mau naik. Richard, kan lucu kan? Seperti Pak itu. Richard monitor. Boleh kita langsung berdiskusi dengan Gurunda biar ada edukasi buat saudara-saudara yang di bawah? Tidak, gini Bang, saya cuma pencerahan saja dulu dengan Bang Suma, ya kan? Ya kita tahu lah ya, kalau saya tampil dengan baik, dengan santun, pasti Bang Suma, siapapun itu akan menghormati saya. Ya kan begitu, kalau kita menghargai orang pasti menghargai kita. Itu hukum dalam dunia sosial itu. Kalau kita saling menghargai, orang pasti akan membalas dengan, kalau saya tampil dengan menghujat, saya yakin pasti juga akan ada balasan. Jadi semua itu dari diri kita. Orang itu adalah cermin buat kita. Kalau kita tampil baik di depannya, orang juga pasti akan berlaku seperti itu. Seperti itu Bang, ya. Jadi saya cuma mau menjalin hubungan bahwa Kristen nggak begitu-begitu juga Bang. Ya, tidak semua Kristen seperti itu. Ada juga Kristen yang baik, dan mau saudara-saudara Muslim saya tahu juga banyak yang baik. Bukan agama, tapi orang-orangnya yang terkadang salah menafsirkan. Begitu. Jadi seperti itulah. Saya terus terang, ya saya dengan Mas Suma sudah lama, sudah berapa kali, tapi saya udah nggak mau lagi seperti itu, mau saling menghujat, gitu. Maaf Bang, ini saya lagi maghrib di sini, saya mute dulu, saya menghargai Anda, ya mungkin kedengaran ya noise ya. Jadi silakan lanjut aja dulu, saya mute ya. Di sini lagi maghrib, rumah saya dekat masjid, kurang lebih 50 meter, kedengaran ya? Oke ya, lanjut aja Bang, atau naikin Kristen yang lain, saya mute aja dulu. Oke, saudaraku. Oh iya. Oke. Silakan bagi yang ingin berobat dengan Bang Zuma, diharap naik. Nih Bang, ini tak kasih contoh yang tadi ya. Ini terjadi 1 jam yang lalu. Nih, ini yang kita tidak inginkan kemudian terjadi di antara kita sebagai anak bangsa ini. Ini komal Kristen, tapi mereka kemudian menggunakan Ustadz Gurunda. Nah, sempat dia buka kamera, dan ketika dia buka kamera itu, dia seakan-akan memperlihatkan wajah saya. Apa tujuannya memperlihatkan wajah saya? Supaya yang dianggap penghina Allah dan penghina Nabi Muhammad itu adalah Bang Suma. Bisa nggak lebih besar lagi ini, teman-teman, supaya bisa dilihat. Inilah yang dimaksud zalim. Moderator gedein. Orang-orang zalim ini yang kayak gini. Digedein Bang Zuma, Bang Zuma. Gedein satu moderator. Bentar ya teman-teman. Iya, siap. Kebalik. Kebalik. Ya, mantap. Tuh.
Ini dibilang ini yang Gurunda dia. Ya ini terjadi tadi semuanya mengaku Kristen di atas. Ini ditulisnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umat Islam sepenghujat-penghujatnya misalnya sesuai dengan kategori penghujat, tidak ada yang pernah menggambarkan begini. Ini mereka penghinaannya sudah sangat luar biasa tuh. Itu kalau nggak salah akunnya Gurunda kan? Iya, Gurunda ini, betul. Terlalu estetik dia. Nih contoh ya, contoh. Punya akun banyak itu, banyak. Nah, ini teman-teman nanti dia buka kamera teman dan dia perlihatkan wajahnya. Tapi wajah itu yakin sekali itu adalah foto-foto yang kelihatannya dia ngambil foto saya. Coba lihat nanti. Ini sangat keterlaluan Bang Sumaya, ini sangat keterlaluan. Kalau saya bisa juga melaporkan ini. Iya Bang. Ini nggak apa-apa, ini dilaporkan ini. Supaya orang ini jadi efek jerah juga, yang lain juga jangan ada yang ikut-ikutan. Ini sudah keterlaluan, saudaraku. Ini bukan ajaran Kristen ini. Nanti dia tampilkan sebuah foto, biar dianggap. Dilaporkan aja Bang. Direkam, dilaporkan, bikin saya setuju. Supaya kita ini yang Kristen-Kristen yang nggak tahu apa-apa, jangan kena getahnya. Nah wajahnya nanti diminta wajahnya dia perlihatkan. Tapi foto yang diperlihatkan ini ada. Ini hampir tiap hari Gurunda, Bang Juma ini hampir tiap hari dia melakukan. Tuh ini foto saya diperlihatkan tuh. Dia perlihatkan fotonya Bang Zuma tuh, supaya dianggap saya pelakunya. Coba lihat. Nah, ini lah teman. Itu dilaporkan Bang Zuma, laporkan aja. Saya setuju itu. Ya, King Richard lah yang laporkan. Nggak tahu. Ya. King Richard lah yang laporkan. Kalau saya oke, boleh dikirim ke saya, ke DM saya akan tunjukkan bahwa saya juga tidak senang perlakuan akun-akun seperti itu, ya kan? Dan ini kami juga yang kena, Kristen yang nggak tahu apa-apa kena juga. Orang akan membenci kami, seakan-akan itu dari kami juga. Itu nggak boleh, ya. Jadi memang benar harus dilaporkan. Coba kirim ke DM ke saya upayakan juga supaya juga ada dari Kristen melapor gitu Bang. Jadi bukan cuma dari Muslim, bahkan Kristen juga tidak dicatat ya, dicatat nama akunnya itu Gurunda, ya diingat nama akunnya Gurunda. Nanti Bang Richard samperin ke Ronda, DM aja Bang, ya. DM aja aku, nanti coba aku berusaha, aku juga ada pengacara juga sih, ya, supaya orang ini juga dikasih pelajaran, ya kan, jangan ada timbul lagi akun-akun yang lain seperti itu. Maaf saudaraku, ini kedengaran ya, lagi maghrib di sini, silakan. Iya. Ya sama Kang, King Richard, Bang Richard di sini juga maghrib mau azan juga, silakan teman-teman untuk melanjutkan kemudian materi ini ya. Ya sebisa mungkin hindarilah ya menghujat itu ya. Kalau seperti yang tadi ini sudah berlebihan sekali dia. Karena ya itulah saudara Dosmen ini kalau dia benar-benar ingin memperjuangkan apa toleransi beragama ya sudah berapa bulan kemudian tidak ada tuh kulihat dia melaporkan orang yang seakidah dengan seagama dengan dia. Malah joget aja dia Gurunda. Malah piti-pitinya itu nyerang ya akidah, membuat risau. Kenapa saya katakan? Ya pertama dia joget di depan gambar Ka'bah dengan lagu-lagu Yesus. Kemudian malam Natal dia masak-masak babi dengan dia pamer bahwa saya bersama dengan orang Islam masak babi. Itu penghinaan sebenarnya. Sebelum sholat Jumat, persiapan sholat Jumat, joget-joget lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian dia joget-joget dengan temannya yang pakai hijab, lagu-lagu Kristen. Itu sebenarnya menistakan sekali, itu sudah menghinakan dan sangat menyakiti hati umat Islam. Di saat track recordnya lagi melaporkan dugaan penistaan, justru dia melakukan penistaan. Itu menghinakan. Kebablasan dia.
Itulah ya teman-teman. Jadi kami hadir karena cakupan Al-Quran. Perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen juga hadir karena perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu sama-sama. Jadi Islam, Kristen sama-sama agama syiar. Cuman cara-caranya ini yang harus dibenarin, harus dibetulin. Kenapa apologet Islam ini berdiri? Apologet Islam ini berdiri kan nanti tahun 2023 kalau seingat saya. 2023 berdirinya apologet Islam ya. Baru berapa tahun? Sedang 2023. Ya, betul Guru. 23. Nah, sedangkan STT itu sudah berdiri berapa puluh tahun. Belasan tahun. Menghujat Islam. Lembaga Bible Indonesia, coba. KBBI mana yang tidak menyatakan Allah A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Semua KBBI dari versi manapun akan menjelaskan A-L-L-A-H adalah nama dalam bahasa Arab. Nama dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabnya saudara Kristen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Tapi kenapa nama dalam bahasa Arab dipakai masuk ke situ? Ini penistaan, penghinaan secara lembaga. Tetapi mau sampai kapan mau harus kayak begini terus? Ketika kami umat Islam menyampaikan risalah keislaman, dianggap penista, dianggap penghujat. Bahkan acara ulang tahun daripada Yayasan Islam, kami didatangi oleh misionaris, jadi korban kami di situ. Kami yang dilaporkan sebagai pelaku, kan lucu ini semuanya. Lucu. Ya, lucu. Yang benar kalau saya pergi ke gereja, bagi-bagi baju kaos yang tertulis ayat Al-Quran, baru boleh saya dilaporkan. Ini acara internal, datang misionaris, alasannya sidak dulu. Kami mau sidak api. Sidak itu kan bahasa tidak bagus. Seakan-akan kami ini dibawa kalian, dibawa dia, dibawa pimpinan dia. Wewenang dia. Disidak. Iya, wewenang dia. Kami mau disidak, pakai topi ini lagi, Densus. Densus. Kayak gitu. Iya, dan dia sudah akui, rekaman videonya lengkap itu. Giliran kita bakar, kita dibilang pelaku penistaan. Gimana, dosmen. Aduh. Ya, saya kira begitu sahabat. Akhi, saya izin ibadah dulu. Ya, silahkan dilanjut ya bila Tafadhal, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, siap Bang, makasih Bang. Iya, makasih. Tetap aja standby di situ Bang, nanti habis itu. Ya, yang di bawah gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Abaipul dilanjut yang lain, siapa tahu ada Oten yang pengen waras. Itulah, yang lagi nanya yang di bawah gimana kabarnya? Naik yuk. Juma Polda Sumut kirim salam. Alah, banyak kali cakap kau. Cerita Polda kau Jadi benar ya Kak, di Al-Quran itu kan di antara mereka ini ada yang baik gitu. Jadi orang-orang Nasara ya, bukan Kristen, Nasara, Yahudi itu ada yang baik, tapi kebanyakan fasik mereka gitu. Nah, contoh tempat kita sini gitu kan. Kayak King Richard di Alhamdulillah dia udah sembuh, kata dia tidak mau seperti itu lagi. Alhamdulillah, kan gitu. Alhamdulillah dia tidak mau seperti itu, kan gitu. Kenapa kebencian ini datang? Karena mereka ini betul, dia penyembah yang datang tuh malaikat yang iblis yang menyamar sebagai malaikat terang tuh kepada Paulus di padang gurun itu gitu loh. Nah, pengikut-pengikut inilah yang penuh dengan kebencian, penuh dengan roh bejebul itu gitu kan. Yuk datang-datang marah, datang-datang penuh kebencian. Kalau Yesus benar sih baik sih, tempel yang pipi kiri kasih pipi kanan kan gitu. Tapi Yesus sendiri pun di Biblia pun tidak konsekuen juga dengan ucapan dia gitu loh. Nggak mampu dia nggak mampu dia laksanakan. Iya, dilaksanakan kan gitu. Jadi sebenarnya dilema ya. Jadi gini, aku pun dari dulu katakan kalau Oten itu datang sopan kami segan gitu. Aku sampai hari ini ada namanya Bob dulu tuh. Nggak tahu kemana sekarang dia. Dia kok udah masuk di channel kita nih ngomong dengan kita. Aku nggak mau aku ngomong, diam dia aku. Aku malu benar dengan dia. Santun benar dia, gitu kan? Dia betul-betul ya di tengah-tengah gitu. Ya kalau di Komal ini Bang kan di bawah banyak tuh yang santun tuh. Ya kan Nadia kan?
Biasanya banyak yang santun tuh. Baru buka aja si Nadia udah. Santun-santun kali orang. Santun kali saya tahu ya. Awal tadi buka aku komal ya. Ada yang bilang kalau si Agatha itu paling baik. Adem roomnya itu katanya. Adem pula. Roomnya gitu loh. Roomnya katanya paling adem sedunia. Beda dengan komal-komal Islam katanya. Cuma lah hotel ini kan udah terbalik semua dia. Neraka dingin katanya. Tapi ini di bawah ini ada hotel namanya Marco. Kayaknya dia itu pinter. Coba suruh naik. Naik kok. Marco naik sini yuk. Ajarin kami. Marco. Apa dia bilangnya bang si Marco? Yuk Marco naik yuk. Marco. Ayo masuk. Naik deh yuk. Ayo naik Marco. Jadi tadi aku pikir tuh Ustaz Juma sini, aku tadi rekaman aku pikir nih Nadia, rupanya live. Maka aku tadi naik, aku tengok benar kan? Kok ada yang lari-lari gitu. Nah sekolah tadi bisa ngomong beliau sebentar kan? Jadi seperti itu ya hotel-hotel ya. Kalau kalian datang sopan kami segan. Tengok tadi tuh King Richard datang, ada enggak caci maki, ada enggak kemarahan? Enggak ada, karena dia seperti itu. Nanti datang-datang marah kerasukan. Makanya aku tadi. Dan kalau kalian mau membungkam kami, gampang loh. Ayah kasih tahu aja caranya. Kalian jawab yang jujur apa pertanyaan kami. Nggak bisa ngomong kami langsung. Bang Samudera ya? Tuhan mau berapa? Tiga, udah selesai. Apa kami mau bilang lagi coba? Yang penting berani jujur, bah. Jujur. Kalau kayak 3 tapi kan, 1 habis lah. Kayak King Richard tadi kan, siapa dulu sebelah kiri bapak, enggak tahu dia. Selesai urusan. Selesai. Larut-larut kan? Nah, itu dia. Ini Tuhan berapa? 3, udah. Ya ini si Marco udah naik nih, bah. Marco. Nah, coba. Marco. Ini kayaknya hafal dari Kejadian sampai Wahyu ini. Coba. Waduh. Tes dulu. Ngeri juga. Iya. Ada yang mau disampaikan Marco yang bisa menambah wawasan kami di sini? Iya, gimana mengenai kata Allah itu gimana? Yang jelas kata Allah itu, Marco. Oke, dengarkan saya ya. Yang jelas kata Allah itu tidak ada di dalam original teks kau. Tapi itu ada dalam original teks kami. Dari awal aja Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam original teksmu tidak ada kata Allah. Kata Allah nggak ada. Yang ada Theos. Ya, Margo ya. Ya, saya gini. Kira-kira menurut kamu para cendekiawan Muslim sejak dulu tidak tahu ada kata Allah di dalam Al-Quran? Oke, gini. Para cendekiawan Muslim ataupun ustadz-ustadz ulama-ulama kami hanya tahu bahwasannya digunakan kata Allah itu di dalam Bible kalian karena Yesus itu dianggap Nabi Isa. Wajar saja kalau ada kata Allah di situ. Iya, makanya ditolerir, tapi tidak. Akhirnya sekarang kan terbuka bahwasannya di original teks kalian tidak ada kata Allah. Lalu kalian gunakan kata Allah kami, kalian gunakan secara serampangan. Kalian lakukan penghinaan. Nah, itu yang menjadi masalah besar. Ya. Ya, yang ini sudah terbukti ya, Abah Ipul ya. Ya. Nih, LAI memakai bahasa Indonesia. KBBI mengatakan nama Tuhan umat Muslim. Sudah paham di sini, Marco? Ini gimana? Jadi, kenapa? Jadi gini, jadi tujuan
penggunaan nama Allah dalam Biblos itu menurut Pastor Aldo itu memang sengaja untuk menipu, dia bilang gitu. Untuk menipu umat Islam bahwa Tuhannya Kristen juga bernama Allah gitu loh. Hanya untuk menipu, untuk menginjil. Itu menurut Aldo ya. Aldo itu dia sekarang udah jadi Kristen Syariah. Dulu dia Kristen Katolik kalau nggak salah aku. Dia mengatakan terus terang itu. Kemudian juga menurut Yakub Sulistyo, pendeta Yakub Sulistyo juga seperti itu gitu loh. Untuk menipu oten-oten orang-orang Islam awam bahwa sesembahan kita ini sama namanya gitu loh. Nah itu ya salah satunya Marco ya. Buat Bang Marco, sekarang saya tanya, dari mana LAI cuman Kristen Indonesia yang memakai nama Allah itu dari mana? Monggo silakan. Loh gimana sih, kemana-mana kalian ini yang kalian bahas. Yang saya tanya, apakah ya cendekiawan kemana-mana, cendekiawan Islam itu sudah saya jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan bahwasannya tidak tahu kalau ada mereka kata di zaman dulu mereka cuma tahu Nabi Isa itu adalah Yesus. Jadi wajar kalau ada kata-kata Allah kalian pakai. Paham? Tapi para ulama tidak mengetahui penggunaan kata-kata Allah yang kalian buat itu sudah tidak sesuai dengan penggunaan yang seharusnya. Ya kita kan nggak ada mendengar sama sekali keluhan daripada cendekiawan Muslim. Iya karena tidak tahu, karena dianggap itu wajar. Iya, cendekiawan Muslim yang mereka ketahui pada zaman itu, mereka mengatakan seperti ini. Contohnya, yang justru sembahlah Allahmu. Iya. Satu-satu ngomongnya, satu-satu ngomongnya. Aneh itu kan kalian itu contohnya, Marco. Ini yang keberatan gitu loh. Marco, dengar. Oke, kau mau tengok semua kami keberatan? Mau kau tengok? Ya kami keberatan. Mau kau tengok kami semua keberatan? Biar ku gerakkan, biar kau tengok. Ya, semua ulama-ulama nanti juga keberatan. Ya udah, kau tunggu aja. Kau tunggu aja. Masalah buat saya. Balikin aja, kenapa sih? Oten inilah. Lo kok malah mengemis kamu? Marco, sekarang aku tanya. Balikin aja. Coba dengar Marco, dengar. Dalam original teks Yunanimu, Theos, dalam bahasa Inggris itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia secara teknis. Jawab. Sebentar, saya tidak berbicara secara teknis. Jawab. Justru yang jawab. Kau bertanya sudah dijawab. Sekarang kita bertanya, kenapa nggak mau jawab? Yang di bawah ini yang merengek. Sementara yang di atas kalian itu takut kali kau jawab, Marco. Kenapa kau takut jawab? Takut ketahuan kalau kau nyolong. Kalian lebih pintar daripada cendekiawan kalian. Takut kau ketahuan nyolong. Cendekiawan kami pun udah keberatan sekarang. Kalau cendekiawan kalian itu tidak punya kemampuan gitu loh. Malah balikkan aja udah. Coba. Sekarang udah nyolong kok. Yunanimu itu bahasanya Theos. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Bahasa Indonesia apa? Kau jawab. Kalian lebih cerdas daripada cendekiawan kalian. Kau jawab. Kalau kau memang punya otak, kau jawablah. Oke, kami lebih cerdas. Kenapa? Kau jawab. Masalahnya di mana? Kau punya otak, jawab. Kami lebih cerdas. Kenapa? Iya, buktikan secara akademis. Ya sudah bisa kami buktikan. Ngapain kalian mengeluh? Kami sudah bisa buktikan bahwasanya kata Allah itu tidak ada dalam original teksmu. Sedikit bicara dong, banyak bekerja. Kalau kau punya akal, kasihan ini orang. Coba kau dengar ya. Theos itu bahasa Inggrisnya apa? Jawab. Kalau kau punya otak, jawab. Theos itu bahasa Inggrisnya apa? Aduh, Ten udah siap nyolong. Kok aja ribut lagi orang. Coba kau jawab, apa itu Theos? Bahasa Inggrisnya apa? Ada nggak? Kau jawab. Ditanya balik nanya. Takut ditanya. Masa dari sejak ditanya apa takut jujur? Kitab sudah menggunakan kata Allah. Kalian tidak ada. Kau takut jujur. Di mana KJV ada kata Allah itu di mana? Di KJV mana ada kata Allah mana? Dalam original Yunanimu apa ada kata Allah mana? Dia ngomong apa minggu ini Bang Samudera? Melindur dia itu. Melindur dia kayaknya ini.
Iya, karena kalian tidak kirain hafal dari Kejadian sampai Wahyu, nggak taunya otaknya dulu. Aduh. Coba kalau Kita kalau pikir memang pintar. Di bawah kayaknya pintar tadi. Coba perjuangkan sebagaimana kemampuan kamu. Sekarang kami sedang perjuangkan, cuman kau bertahan. Sejak tahun lalu. Coba kalau memang ini ya teman-teman yang di bawah, coba kalau memang Marco punya akal, sekarang saya tanya dalam original teks Theos apa artinya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Jawab coba. Ya, hak kami memperjuangkan kok susah kau. Jawab sejak apa kapan artinya Theos? Coba saya tanya dulu, sejak kapan? Apa artinya Theos? Sejak kapan kalian memperjuangkan? Kau yang nyolong, enak kali kau yang nyolong. Kita yang merasa dicolong, rugi lah. Iya, makanya kan kalian kan menuduh ini. Kalian mengatakan dasar ini pengikut anjing dari Jerman ini. Pengikut anjing dari Jerman, Marco ini kan pengikut anjing dari Jerman. Jadi lagi kena virus rabies ini dia tuh, makanya kayak gitu. Keluar sakit nih. Ganti yang punya anjing dari Jerman. Memang virus rabies sakit ya. Memang gini Marco gini kan. Marco bukan takut, dengar ya. Memang sudah banyak kami lihat dari berdebat dengan Kristen, banyak sekali orang Kristen itu yang memang otaknya itu cacat kayak kau. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Jiwa gitu. Apa yang disuruh lain, yang dikerjakannya lain. Coba. Bentar, Aku mau tanya, Aku mau tes dia. Kalau memang Marco punya akal, aku mau tanya. Theos artinya apa? Marco kalau punya akal kau jawab. Theos artinya apa? Sejak kapan kalian memperjuangkan kata Theos artinya apa? Jawab. Kalau nggak punya akal mending kau turun lah. Bikin malu Kristen aja kau. Pakai bahasa Indonesia aja katanya Bang. Jangan pakai Yunani. Artinya Theos apa? Artinya Theos. Moderator tolong dong. Gak ada tanya ini. Apa arti Theos? Bayangkan coba. Nah, coba yang di bawah. Marco punya otak nggak? Ditanya Theos nggak tahu. Coba. Iya, ratusan juta loh, ratusan juta manusia, nggak ada yang bisa memperjuangkan. Nah, coba. Mana? Coba. Apa arti Theos? Coba yang di bawah, kalau Marco punya otak biar dijawab. Kalau nggak punya ada yang bisa memperjuangkan secara akademis. Nah, coba apa akademis? Kau bisa pertahankan secara akademis. Akademis saja kau nggak ngerti kok. Bodoh. Udah ya Marco ya. Udah Marco ya. Kau mau cari ribut, maksudnya mau supaya ribut. Dunia ribut gitu ya. Supaya ribut dunia gitu. Ribut Indonesia. Memang senang kau. Itu ya kan. Senang kau gitu kan. Kalau kami enggak, kami perjuangkannya dengan cara baik-baik aja. Iya, kayak gimana secara ya sabar aja dulu, sabar. Nanti ya tunggu. Kan masih diperjuangkan nih. Sejak kapan kalian memperjuangkan? Sampai mati kami perjuangin. Coba on cam Marco, on cam. Enggak ini loh, gedein coba. Kalau Marco punya akal, punya otak, pasti dibaca ini. Coba. Sejak kapan kalian memperjuangkan gitu loh. Kau baca ini, baca apa ini? Ya kita nggak usah berdebat di sini, nggak ada gunanya. Punya otak nggak? Saya mau tahu sejak kapan kalian memperjuangkannya. Punya otak nggak? Selama ini. Punya otak nggak? Ini apa ini? Apa pula kami laporkan ke kau? Kau pula yang mengawasi kami. Nah, berarti kamu tidak punya bodoh. Itu dong. Yang lain Mbak Nadia. Kamu tidak punya mau kami harus baca kok. Ini nggak bisa ini sakit apanya ini? Stadium 7 ini orang. Jutaan. Nggak mungkin sembuh. Gitu. Hah? Kayak mana? Udah kau maling, kau suruh kami perjuangkan. Harusnya kau balikkan, bodoh. Gak ada yang sehat ya. Mana ada maling aku. Gak ada yang sehat, rupanya memang betul lah. Padahal aku udah berdoa selalu loh, datangkanlah orang-orang pintar yang bijak, oten dari kalangan oten ya. Allah gitu ya, yang datang pada longor semua, yang datang pada. Kau udah berdoa itu ya? Udah berdoa aku setiap hari, aku selalu ya Allah, tolong datangkan oten yang pintar, nggak datang, nggak ngeyelan, yang hatinya mau terbuka.
Mbak Nadia. Ya. Izin dulu ya, izin turun dulu di sini di Ya, siap Sulawesi. Bang. Makasih ya, Kemana Bang. kau Jul? Ayah, mau turun Iya, Jul. dulu ayah. Turun dulu lah sebentar. Oke, siap, Bang. Siap. Makasih Mbak Nadia ya. Iya, Salam sama sama-sama. surga ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam Samudra. warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Jul. Makanya aku bilang tadi kan ada oten-oten yang jujur kayak Romo Aldo tadi ya, kayak ya, pendeta Sulistio itu nanti kan memang oten-oten ini seperti itu gitu loh, mereka ini udah ngerampok, pura-pura enggak ngerampok gitu loh, ya kan? Makanya Romo Aldo itu sampai keluar dia jadi sekarang dari Ortodoks Syria, dia keluar dari itu, dia mengatakan seperti itu, sengaja untuk menipu Kristen-Kristen yang bahlul tadi, yang dukung kayak tadi itu gitu loh, yang kepalanya penuh dengan doktrin tadi, tidak terbuka gitu kan. Nah seperti itu ya. Iya. Jadi terus kemarahan terus gitu buat mereka nih. Oke, sekalian aku pun mau keluar juga, aku udah maghrib nih, aku mau siap-siap juga lah di tempat kemana? Bagian barat. Ini yang typingannya ini ya, pergilah kau bersama bapakmu ke surga ya, di tangan di sebelah kanan bapakmu lah kau ya, di sebelah kanan bapakmu kau, tidur kau di sono ya. Pergi kau. Oke. Ya, semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia, nanti lanjut. Sama-sama Pak Hen. Ayo teman-teman Kristen naik. Ada Bang Samudra di sini. Loh, kok kabur ya? Kok kabur dia? Sorry, maaf. Kok kabur dia? Ada Bang Samudra di sini. Ayo teman-teman Kristen yang di bawah naiklah. Ayo. Kena tombak kaima kasihan. Katiman. Pakai akun lain. Gas. Mbak Nadia gedein Bang Zuma. Nanti aku kena tombak pula lagi. Ku kecilin aja lah semua ya. Nggak apa-apa. Nggak bakalan kena tombak. Mereka itu rada-rada itu. Udah, buat kayak akun aku coba, kok agak kebal akun aku. Biasanya tengoklah ya kan? Padahal Iya. aku merepet aja. Ayo teman-teman Oten, silahkan karpet merah naik ke Komal di atas. Ayo. Semua kejang-kejang sama Marco. Apa yang itu? Oten ngeyel mah susah dibilangin. Kalau udah oten ngeyel yang otaknya dilapisi dengan lemak babi, rada susah diluruskan, bro. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Islam atau Kristen? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa ya Kristen aku orang ganteng loh, masa seorang king Kristen. Bodoh amat. Nggak tahu. Ini ada Luis Piera. Luis Piera, selamat siang, selamat malam, selamat. Ya, selamat sore. Kenapa diturunkan si Marco? Kenapa diturunkan? Suka kali kau sama si Marco rupanya. Iya, pertanyaan dia jelas loh. Pertanyaan jelas. Iya. Kok bisa sih gitu jutaan muslim masa nggak bisa memperjuangkan kata Allah secara akademis dan hukum? Begal memang lebih galak dari yang punya barang. Di mana-mana kayak gitu. Lihatlah hukum. Begal memang lebih galak di mana-mana, Louis. Oke, sekarang kau baca ini apa? Istri pelakor lebih galak daripada istri sah. Iya. Coba sekarang jadi kamu meminta, ya kamu, ya coba kamu baca Luis. Begal itu di mana-mana memang lebih galak dari yang punya barang, secara bisa membun-bun. Kayak Oten kan kayak gitu. Enggak, kau baca ini. Gitu. Aduh. Silakan Bang. Kau bisa baca. Coba sekarang lu kau baca ini. Masa nggak ada dari antara kalian nggak ada yang bisa? Dari 1000 Kristen bisa baca nggak ini? Coba dari 1000 Kristen, Luis yang naik mewakili Kristen bisa baca nggak ini apa?
Kenapa melarikan topik? Perwakilan Kristen, coba bisa baca nggak? Nah, gini loh. Kalian ini jangan bukan begitu nggak? Ini bisa baca nggak? Kalian ini kan mengeluh. Mengeluh apa? Yang punya barang. Ya, Kau tahu nggak yang hari itu dia membela diri, membunuh begal yang kena hukum dia. Nah kayak gitu kau Oten, udah kau pembegal, udah kau maling caplok punya orang, itulah kelakuan Oten. Sama baca dulu itu, kata Theos gitu loh. Coba kau baca, bisa nggak? Kamu mewakili Kristen Marco, siapa namamu? Lois Piton. Oi. Coba. Ini perwakilan Kristen kayak gini, nggak bisa baca ini. Buta huruf mendadak. Kau kira nggak suka ya? Yang jijiknya kau sama nama Tuhanmu? Iya, dia mah sukanya Allah. Theos mah agak-agak gimana gitu. Pagan. Malu ya sama Theos. Malu ya? dong. Theos gitu loh. Ayo, gas. Ya masa kalian tahan loh, merengek setahun-tahun, bertahun-tahun kalian merengek. Udah dibilang, kami was-was di tengah jalan, kami punya kendaraan nih. Namanya begal bawa parang ke kau. Gini ya, Marco Luis, kalau kau memang merasa punya Tuhan, kau baca ini apa? Kau bacalah. Kau bilang kami merengek-rengek, justru kau yang nyolong. Tak malu kau, nyolong teriak-teriak maling. Kayak mana maling teriak maling? Suka ngata-ngatain Arab, tapi doyannya maling yang berbau Arab. Kadrun dipertahankan, diubah jadi ayah sama nama Allah bahasa Arab. Dasar Oten kaciprak. Bener loh yang dikatakan Marco Lois. Ya, kalau Tuhannya Theos, yang Tuhannya Theos. Ini apa Marco, kau baca ini ya Luis. Yang satu ini apa, terus yang satu ini apa? Coba kau baca. Kenapa kau naik-naik mendadak jadi bisu? Aku nggak bisa baca bang. Luis. Ayo Luis. Cah ganteng kurang sekilo. Ayo baca. Masa nggak ada istri Ani datang. Masa nggak ada cendekiawan yang lebih cerdas? Luis, anak pinter, kau baca nak ya. Habisnya Assalamualaikum, istri rohani datang ya. Waalaikumsalam. Tapi bukan istri begal kan? Bukan istri begal kan? Istri Yesus rohani saya ya. Coba Marco, Luis, coba baca ini. Ayo dek, coba baca deh, apa ini? Tiba-tiba dia jadi sesembahannya patung. Tiba-tiba dia jadi patung. Bentar lagi kau disalibkan Luis Marco. Bentar lagi kau disalibkan kau. Awas kau. Aku yang baca lah, dia nggak bisa baca. Kata Theos dalam bahasa Yunani. Aku baca. Kata Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan atau dewa. Kata ini sering digunakan dalam Alkitab. Oke, kalau yang ini coba baca. Kalau yang ini. Kata Allah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah nama Tuhan Islam nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kata ini juga merujuk kepada pujaan umat Muslim. Nah, di sini yang namanya maling, kenapa kau teriak maling? Baluap kau. Biasa negeri Konoha, maling suka paling galak. Maling paling galak di negeri Konoha memang. Karena yang mempertahankan nanti bahaya kena hukum. Soalnya ada kejadian itu. Iya, sia-sia perjuangan kalian di sini. Gimana sih? Cuman Kristen di Indonesia yang maling teriak maling. Itu nggak akan berubah isi Alkitab. Gimana sih? Loh, kalau memang nggak ngerubah, kenapa nggak kau rubah kitabmu? Ya, kau nggak bilang sama Anwar Ceng-Cengpo. Marco Luis, kau on cam dulu. Kau kan tampan sedunia. Sini on cam dulu kau. Kenapa sih Nadia?
On cam dulu kau kawan, emken dulu kau. Iwan Villa di bawah semuanya. Inilah yang dinamakan maling teriak maling. Kita yang merasa kemalingan, kita yang stres, dia ketawa-ketawa, bangga dengan kemalingannya. Lah inilah, cuman ada di Indonesia, cuman Kristen di Indonesia yang maling tapi bangga. Oh, jadi kamu tidak mampu menggugat gitu? Kalian tidak mampu menggugat, kan? Nah inilah. Ya sama, ginilah. Kau tengok kejadian begal itu, berapa banyak yang jadi korban? Mampukah keretanya kembali? Yang banyak bayang. Dia udah membela diri, coy. Dia yang jadi korban. Paham gak kau itu? Iya, itu artinya kalian tidak mampu menggugat. Ya, karena kau begalnya sadis, lebih galak begal loh. Di mana? Aduh ya Allah, memang gini Amirnya di hotel. Kena tombak apa Bang Samudra. Aduh, kena tombak tep-tep mayat. Oten, bukan Oten nyuri uang rakyat juga kan? Ngenombak kau di atas kau. Gak mau kau on cam kau. Aku yakin kau itu tukang apa? Tukang report kau di atas kan? Tukang report kau di atas. Namanya juga warisan penjajah. Istri rohani datang untuk ya. Pendeta Edi Badai. Sore Pak Edi Badai. Bang Billy dah. Bukan, Pak Edi. Selamat sore. Kenapa tadi waktu Bang Juma bernarasi nggak mau naik? Pada muncul kalian, kenapa? Pada kemana tadi? Bentar lagi Bang Juma beres sholat itu ya, tunggu ya. Ini mah baik, Bang Edi Badai ini mah baik. Oh gitu? Iya, aku paling sering lihat. Cuma Henry Tata tuh lama tak cari, tak ajak HTH. Mau offline juga boleh. Donggitan juga kemarin. Bro, kapan? Sama aku, boleh. Kayak di Badai mah ada sering di komal-komal ya, Oh, aku jarang ke komal-komal pula. Iya. Salam kenal Pak Edi. Ganti namanya Bang Edi. Kemarin harus ayat. Iya. Oh, arus ayat itu. Oh, aku sering kalau itu, aku sering tahu. Kalau Juma itu udah lama sama aku, di Zoom, hampir tiap malam begitu. Udah kenal lama ya Bang? Ya, Hendy, Juma, bahkan Zulfikar itu saya sering ke rumahnya, pernah ke rumahnya. Masya Allah. Ya, kita ngopi bareng, ngobrol. Ya kita ini beda mau gimana lagi kan? Aku dengerin ilmu keislaman, aku ngomong tentang Islam yang aku bagikan itu yang murni, yang abad pertama. Iya, makanya aku bilang Pak Edi Badai ini berbeda sama mereka, kan gitu ya kan Bang? Maaf ya, Bang Edi, suaranya dikencangin sedikit Bang Edi. Aku pamit dulu di pinggir jalan soalnya. Oi, ada Bang Sam turun. Kau ada aku pura-pura kau kabur. Kau. Konco.